Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di waktu yang sangat bagus ini, di waktu subuh ini, pertama kita bersyukur pada Allah. Pada subuh kali ini kita bisa dipertemukan dalam sebuah majelis ini. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Sebelum kita teruskan, mungkin saya mau matikan monitor di belakang saya karena kelihatannya agak backlight, jadi agak kurang terang wajahnya. Sebentar ya. Sudah agak jelas ya? Siap. Gambarnya. Ya. Baik, tadi monitor di belakang monitor CCTV masjid ya. Jadi ada dari seluruh sudut masjid, itu alhamdulillah termonitor oleh CCTV. Dan kembali ke tema kita pada pagi hari ini adalah menyongsong keindahan dan kebangkitan Islam tentunya, yang tidak harus memang dimulai dari masjid. Maka sebelum kita membicarakan, kalau disampaikan di Masjid Jogakarian sering ada ini ya, studi banding, kemudian perbincangan ataupun sharing tentang manajemen masjid. Tapi sebetulnya ada hal yang mendasar yang itu sebenarnya menjadi hal yang penting sebelum kita masuk ke materi manajemen masjid, yaitu tentunya adalah ruhnya. Kalau kami mengatakan di sini sesungguhnya kalau manajemen itu kita bisa belajar di mana saja, dari seluruh berbagai macam literatur, kemudian kita di dunia kehidupan sehari-hari ya, di perusahaan dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita semuanya bisa belajar tentang manajemen. Tapi dalam manajemen masjid itu sesungguhnya hal yang utama itu adalah bagaimana menumbuhkan semangat kita ini, para jamaah, para pengurus masjid, untuk benar-benar mempunyai rasa, mempunyai keinginan, mempunyai semangat, giroh yang sungguh-sungguh untuk memakmurkan masjid-masjid. Nah, maka ini menjadi hal yang penting. Maka yang pertama harus dilakukan sebelum kita bisa merasakan kebangkitan Islam, ya, keindahan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, tentunya harus kita mulai dari diri kita sendiri. Dan setelah diri kita sendiri, terutama dalam hal masjid, kalau kita sebagai pengurus masjid, tentunya kita mulai dari masjid kita. Sama seperti ketika Rasulullah SAW memulai dakwah, yaitu dari masjid ya, ketika pertama kali membuat masjid Quba. Kemudian dari situlah seluruh aktivitas keseharian, kemudian tidak hanya ibadah saja, tapi aktivitas masyarakat itu memang diusahakan untuk terpusat di masjid. Nah, karena memang ukuran kemakmuran masjid yang utama adalah dari jamaahnya. Maka ketika jamaahnya itu banyak,
yang hadir di masjid itu bisa bisa seluruhnya warga jamaah di sekitar situ, terutama kaum muslimin ya, yang laki-laki itu yang memang diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, sementara kalau yang ibu-ibu, yang perempuan itu memang boleh di rumah, boleh di masjid ya. Di masjid asal tidak menimbulkan kemadaratan yang lain. Nah maka ketika kita semuanya ke masjid, tentunya kita berharap kita mendapatkan berkah seperti doa kita setiap kali masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, maka dengan doa itu harapannya tentunya kita semuanya bisa mendapatkan rahmat Allah. Maka sesungguhnya ketika seluruh warga sebagian besar itu sudah bisa berangkat ke masjid dan dimulai dari waktu awal ya, waktu subuh yang begitu luar biasa, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rezeki. Membaca doa itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka rahmat Allah itu akan Allah curahkan. Seperti janji Allah di suatu negeri ya, di suatu wilayah, suatu daerah ketika penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah akan curahkan berkah dari langit dan dari bumi. Nah maka kalau kita ingin kehidupan kita sejahtera, kehidupan kita berkah, nyaman, maka ini menjadi hal yang penting. Bagaimana lingkungan ini ya, itu semuanya bisa berangkat ke masjid, dan nanti janji Allah itu akan Allah turunkan. Bahwasanya itu akan menjadi berkah untuk semuanya. Tidak hanya yang melaksanakan sholat berjamaah saja, tapi lingkungan tersebut, kampung tersebut, ya, perumahan tersebut, ya, lokasi-lokasi di mana masjid-masjid itu berada, maka Allah akan curahkan berkahan di sekitar. Seperti kita ingat kisahnya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kemakmuran melanda seluruh, dan zakat saja begitu susahnya karena memang semuanya sudah jadi muzaki ya, semuanya itu sudah menjadi orang yang mampu. Mau mencari orang yang mau diberikan zakat itu susah. Dan saat-saat itu adalah saat di mana ketika kaum muslimin ya, itu sebagian besar atau bahkan semuanya sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan memulai membaca doa 5 kali sehari, setiap kali masuk masjid dengan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan ini merupakan hal yang mendasar. Hal yang mendasar ini menjadi fondasi sesungguhnya. Sama ketika halnya kita Pancasila ini ya, kemarin 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Pancasila yang menjadi dasar negara kita, menjadi fondasi, itu juga luar biasa dulu ya, para founding father kita ya, ustadz-ustadz kita, ya, ulama-ulama kita ya, itu berusaha memasukkan hal yang mendasar ini, yang merupakan maqasid syariah ya, 5 hal yang itu semuanya termasuk di dalam Pancasila itu sesungguhnya, dan ini menjadi dasar. Sama juga ketika para pendiri dulu ya, bahkan dalam lagu Indonesia Raya itu luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya ada 3 stansa, ya. Cuma kita yang sering kita dengar sekarang ini hanya 1 stansa saja, ya. Karena oleh Partai Komunis Indonesia pada waktu itu yang 2 stansa itu diusulkan dihilangkan. Nah maka kalau kita lihat misalnya stansa yang kedua, ya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Jadi di situ mungkin saat ini kita memang kurang mendoa untuk Indonesia bahagia. Dan mendoa untuk Indonesia bahagia ini bagaimana? Ya itu tadi, setiap saat
5 waktu, dimulai dari waktu subuh yang luar biasa, kita masuk masjid, kita membaca doa Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ketika semua orang-orang di situ sudah membaca doa tersebut 5 kali sehari, mengetuk pintu Allah, ya, mengetuk rumah Allah dengan membaca doa, maka Allah akan curahkan keberkahan itu kepada kita semua. Sebelum saya lanjutkan, mungkin masih terdengar suaranya ya? Insya Allah. Bagus. Baik. Kemudian berikutnya, jadi bentar ya, ada sedikit masalah tampilannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana kita menjadikan diri-diri kita ini menjadi pemakmur masjid, supaya kita bisa menjadikan seluruh, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga terdekat kita, kemudian dari tetangga-tetangga kita, dan lingkungan wilayah di sekitar kita, bagaimana kita mempunyai semangat untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Yang kedua yang terpenting adalah setelah kita sadar bahwasanya kebangkitan Islam ataupun keindahan Islam itu hanya bisa kita peroleh dengan cara kolektif, ya, dengan cara berjamaah. Ya, bisa dengan kita sendiri-sendiri. Dan berjamaah tadi, hal yang menjadi pusatnya itu adalah di masjid. Ketika semua masjid-masjid sudah berdaya, sudah bisa menjadikan pusat bagi seluruh, menjadi solusi juga masyarakat di sekitarnya, maka disitulah nanti akan mulai dirasakan keberkahan itu, mulai dirasakan keindahan Islam itu, ya, rahmat bagi semuanya. Nah, untuk menjadikannya tentunya kita harus mempunyai cara pandang, visi dan misi tentang dakwah kemasjidan ini. Jadi dalam dakwah itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya tanggung jawab ustadz saja, kiai saja, ya, mubalik, dai, dan penyeru-penyeru yang menyampaikan, tapi harus menjadi tanggung jawab kita semuanya. Maka kita semuanya juga harus terlibat. Seperti halnya kebangkitan Islam itu juga akan terjadi lagi. Itu hanya dipergulirkan saja oleh Allah, dan pasti akan tiba saatnya ketika Islam itu jaya. Seperti kita dulu ingat ya, di Eropa, ya, Spanyol, Cordoba, Istana Alhambra, ya, begitu megah keindahan Islam, ya, dan itu pada saatnya nanti akan terulang, dan itu pasti akan terjadi. Cuma pilihannya adalah kita menjadi bagian dari pelaku kebangkitan Islam itu, atau kita hanya sebagai penonton. Itulah pilihannya. Maka sungguhnya dalam dakwah ini, siapa yang paling berperan, siapa yang paling repot, ya, mungkin ya ada yang menyiapkan Zoom-nya, ya, kemudian ada yang mungkin kalau yang sudah offline nanti sudah menjemput ustadznya, menyiapkan tikarnya, karpetnya, dan lain sebagainya, kemudian sampai seluruh persiapan, akomodasi, dan lain sebagainya, sehingga menjadi pengajian itu berjalan, ya. Maka sesungguhnya siapa yang paling repot, siapa yang paling pontang-panting, siapa yang paling berkeringat, ya, itu sesungguhnya beliau yang paling banyak mendapatkan pahala, ya, menjadi simpanan, dan semuanya itu tercatat dengan sangat rapi, sangat detail oleh malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah tersilap, tidak pernah ada yang terlupa. Ya. Mungkin kalau di perusahaan atau di kantor, mungkin bagian administrasi mungkin ada yang lupa, bisa tidak tercatat dan sebagainya, ada yang lembur dan sebagainya. Tetapi malaikat Allah ini detail sekali, sebesar zarah pun semuanya tercatat. Dan itulah yang jadi tabungan kita. Ya. Maka sungguhnya walaupun kita sendirian, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memuji, ya, itu sesungguhnya menjadi tabungan kita yang nanti akan insya Allah menyelamatkan kita untuk menuju surga. Ya. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Maka kadang-kadang orang ada yang ketika mendapatkan jabatan, ya, ketika mendapatkan
ya kalau biru mungkin di masjid ya, seksi apa misalnya ya. Kemudian biasanya kan melihat ada yang tempat-tempat mungkin yang banyak kerjaannya, ada yang sedikit kerjaannya. Kadang ada yang memilih, saya di sini aja yang kira-kira tidak banyak kerjaannya. Ya. Tapi sesungguhnya siapa yang memilih tempat yang itu justru banyak pekerjaannya, ya, banyak memberikan kontribusi, itu sesungguhnya nanti akan memperoleh paling banyak juga tabungannya. Nah, maka sesungguhnya itu yang penting. Terutama kalau kita melihat hubungan dengan sama manusia ya, kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu ini karena memang tadi ada penyakit-penyakit hati yang begitu halus, yang luar biasa ya, sehingga kita mengurangi keikhlasan kita ya, mengganggu niat-niat kita, yang itu memang oleh iblis, oleh setan selalu dihembus-hembuskan. Nah itu yang selalu kita berusaha kita perbaiki, supaya apa yang kita lakukan ini semuanya lillah ya, semuanya dalam rangka untuk hanya kita persembahkan kepada Allah. Ini yang selalu harus kita perbaiki. Maka godaan-godaan itu akan selalu muncul ya. Kadang-kadang, wah ini kok nggak ada yang bantu, utang panjang sendirian ya. Tapi sesungguhnya itu berkah untuk kita. Ya, ketika belum ada yang memberikan kontribusi dan kita bisa memberikannya, maka sesungguhnya itu Allah berikan kesempatan kepada kita yang lebih. Semakin banyak kontribusi yang kita berikan. Tidak ada yang muji, tidak ada yang lihat, tidak ada yang apa istilahnya ngalem kalau orang Jawa ya. Tidak masalah, karena itu memang dari kita sendiri. Kita ini kadang sebagai manusia kadang mengalami stres, kadang mengalami apa ya tidak merasa nyaman dan sebagainya, itu karena kita salah dalam menafsirkan kata-kata yang sering kita ucapkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Tapi kita sering berharap mendapatkan pujian. Ya. Maka kita stres sendiri karena ini sebenarnya bukan hak kita. Ya. Pujian ini adalah hak Allah. Ya. Segala puji hanya milik Allah, bukan untuk manusia. Tapi kita ini kadang sering merasa futur, sering merasa tidak semangat, sering merasa ya kok tidak ada yang membantu dan sebagainya. Ya, itu karena kita itu tadi kadang-kadang kita ingin mendapatkan pujian yang itu tidak kita peroleh. Ya sesungguhnya juga bukan hak kita. Maka ya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan pada Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita selalu memperbaiki niat. Dan ini memang yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, itu luar biasa dengan masalah ini. Ya, bahkan ketika ada yang menangis di makam Rasulullah, kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Ya, karena saya teringat pesan dari Rasulullah SAW, bahwasanya syirik ya, yang terkecil pun, ya, jadi riya, itu sangat tipis sekali. Ya. Bahkan di hadis yang lain juga disebutkan jejaknya itu seperti jejak semut hitam ya, di atas batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Maka sangat samar sekali. Ya. Itulah yang sering menggoda kita, ya, mengurangi keikhlasan kita dan lain sebagainya, yang itu menjadikan kita nggak bisa tentunya jangan sampai seperti yang dikisahkan, kita merasa sudah membawa amal yang banyak sekali, kita sudah sering bersedekah, kita berangkat haji, berangkat umroh, ya perasaan sudah banyak sekali amalan yang kita bawa, tetapi ketika kita menghadap Allah, bila kalau sampai Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu, apa yang kamu bawa itu, ya apa yang kamu lakukan itu karena bukan karena aku, ya, tapi karena alasan-alasan dunia yang lain. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu memperbaiki niat-niat kita dan terus menjaga apa yang kita lakukan yang kita niatkan pada Allah. Dan itu tadi semangat bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka kalau kita aktif, kita semangat, kita
tidak punya lelah, ya, punya giroh yang tinggi dalam dakwah ini, sesungguhnya itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, kemudian berikutnya, tentunya masjid bagaimana supaya bisa menjadi pusat peradaban tadi, tentunya harus menjalankan fungsi-fungsi beberapa hal yang itu harus kita ikhtiarkan. Yang pertama, itu masjid tentunya harus menjadi tempat rumah bagi semuanya. Karena ini permasalahan kita yang mendasar salah satunya adalah permasalahan ukhuwah. Jadi satu pakai kunut, seperti kalau surat subuh tadi ya, satu nggak pakai kunut, satu pakai kunut, pindah masjid. Ya. Nah, ini yang sering kita hadapi. Padahal itu sebenarnya permasalahan yang bukan permasalahan yang primer ya, itu permasalahan yang cabang saja. Dan semuanya itu ada dalilnya, semuanya itu ada nasnya. Ya. Dan tidak ada yang salah. Ketika zaman 4 imam mazhab saja itu sudah berbeda sampai saat ini, itu juga berbeda. Dan para pendahulu kita dulu mencontohkan yang luar biasa ya. Misalnya ketika Buya Hamka, ya, kemudian dengan Idham Khalid ya, dari NU dan dari Muhammadiyah, ya, mereka ketika diminta untuk mengimami yang kemudian jamaahnya adalah banyak dari misalnya dari NU, kemudian yang banyak menjadi makmum adalah dari Muhammadiyah, maka ketika itu juga biasanya itu memakai kunut, kemudian dia tidak memakai. Dan sebaliknya, yang dilakukan juga seperti itu. Dalam rangka untuk menjaga tabluminan nas. Ya. Dan itu karena memang bukan masalah yang prinsip. Ya. Bahkan Imam Malik, Imam Syafi'i juga seperti itu ya. Walaupun mereka berbeda pandangan, berbeda pendapat. Tapi ketika diminta pendapat tentang suatu hal, ya, yang lebih tua ketika ditanya, dia menjawab, oh, saya ini sudah tua, sudah banyak yang lupa. Ya. Tanyalah itu pada yang masih muda, ya, yang banyak ilmunya. Ya. Sebaliknya juga ketika yang muda ditanya, maka ini telah fatwa pada yang senior, yang lebih tua, karena saya ini masih timur, masih muda. Ya. Jadi penghormatan satu dengan yang lain itu begitu luar biasa. Nah, maka itu yang harus kita contoh hal-hal semacam itu, dan masjid itu bisa menjadi rumah untuk semuanya. Artinya baju apa saja boleh masuk ke masjid, tetapi ketika ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama, kepentingan Islam, maka kepentingan kelompok dan golongan tadi itu yang harus dikalahkan. Ya. Jadi kelompok golongan itu memang tidak bisa dihindari. Ya. Dan itu pasti dari perbedaan fikihnya, kemudian ormas, kelompok, bahkan sampai ke partai dan sebagainya, pasti akan terjadi banyak gesekan di situ. Nah, maka yang diutamakan adalah bagaimana pengurus tadi ya memandang kelompok-kelompok jamaah tadi tidak masalah, itu sebagai sarana untuk fastabiqul khairat, itu saling berlomba-lomba memberikan yang terbaik lewat komunitasnya. Tapi ketika itu bertemu di masjid dan kemudian ada hal yang lebih penting, kepentingan bersama, kepentingan umat, maka kepentingan golongan, kepentingan pribadi itu yang dikalahkan. Maka itu yang terus kami ikhtiarkan, bagaimana pengurus-pengurus ini terus berusaha untuk kita mengambil kepentingan yang terbaik tadi, untuk kita jadikan kepentingan bersama. Kemudian berikutnya adalah selama ini ya, untuk memanggil, ya, kebanyakan kita baru memanggil ya dengan azan. Hayya 'alas shalah. Tetapi kita belum mengajak untuk sholat. Dan mengajak inilah sesungguhnya proses yang dilakukan oleh pengurus masjid, bagaimana mencapai satu hal tadi. Seluruh warga yang ada di sekitar itu bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, membaca doa ketika masuk masjid, dan kita semuanya mendapatkan berkah. Maka di sini yang kita ikhtiarkan berikutnya adalah melihat bagaimana, kenapa sound systemnya sudah keras, sudah terjangkau sampai jauh, tetapi kenapa yang berangkat ke masjid itu belum banyak. Ada apa ini? Ya, ada permasalahan apa? Ternyata ada banyak hal. Yang pertama misalnya memang
edukasinya kurang. Ya. Jadi mungkin perlu kita mulai dari hal walaupun sekarang sudah ada WA, sudah ada gadget ya. Bisa juga melalui gadget ya pesan-pesan ya, tentang bagaimana untuk sholat diingatkan lagi ya. Atau hal yang kami lakukan dulu ya, yang itu ternyata juga efektif. Ternyata membuat brosur juga perlu. Brosur yang kemudian disampaikan ke rumah-rumah. Karena tidak semuanya orang sekarang juga membaca gadget. Kadang ada yang memang kalau tidak ada di depannya yang bisa dibaca, dia juga tidak membaca apa-apa. Nah, ketika brosur itu misalnya ketika menjelang Ramadan, kita sampaikan tentang keutamaan ibadah-ibadah di saat bulan Ramadan, keutamaannya apa saja, pahalanya apa saja. Nah, itu disampaikan ke rumah. Kemudian ketika menjelang ibadah korban misalnya tentang fikih korban, keutamaan berkorban dan sebagainya, sampaikan ke rumah. Nanti di antara mereka ada yang membaca, jadi mereka teredukasi dulu, mendapatkan ilmunya. Kemudian mereka baru melaksanakan. Jadi mulai dari hal semacam itu, kemudian sampai dengan tentunya usaha-usaha yang lain. Ya. Kita melihat kenapa kok belum berangkat ke masjid misalnya. Ada keluarga yang ketika subuh mendengar ya, panggilan hayya 'alas shalah. Tetapi ternyata untuk anak-anaknya nanti yang mau berangkat sekolah itu belum ada yang dimakan. Jadi ada hal yang pokok ya, ada hal yang itu menjadi kebutuhan primer ya, yang itu belum terselesaikan. Nah, maka salah satunya kita juga berikhtiar bagaimana hal semacam itu bisa kita atasi. Maka kita ada ATM beras ya di sini. Ya. ATM beras kita ada 400-an lebih ya, keluarga yang kita santuni, ya, yang kita bagikan kartu ATM-nya dan itu bisa terus mengambil. Kemudian kita ada poliklinik, ya. Poliklinik kita buka 3 kali dalam sepekan, ya. Buka sore hari jam 6 sampai jam 8 malam. Ada dokternya, ada obatnya. Kemudian kita juga ada beasiswa untuk jamaah masjid yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Kita juga ada tim yang survei ke rumah-rumah jamaah. Kalau ada rumah yang masuk kriteria tidak layak, ya, tidak sehat, ya, itu kita ada benar-benar rumah jamaah, ya, benar-benar ringan, misalnya keramik kamar mandi toiletnya belum dikeramik kita keramik, ada kamar yang pengap tidak ada jendela kita bikinkan jendela, ya, kemudian bocor dan sebagainya. Nah, itu bagian dari yang kita ikhtiarkan. Jadi kalau orang Jawa istilahnya yang mendasar ya, primer ya, sandang, pangan, papan. Jadi, pakaian, makanan, kemudian rumah, pendidikan, kesehatan, ya, itu yang kita ikhtiarkan. Kita ikhtiarkan bagaimana orang-orang yang tidak mampu ini bisa melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman di masjid. Jangan sampai itu menjadi ironis. Ya. Kadang-kadang kita kadang pengurus nggak sadar ketika mengumumkan misalnya infak masjid. Ya. Diumumkan misalnya saldonya 200 juta. Kemudian ada bapak-bapak ya sudah dari awal ya, pada waktu sholat Jumat itu sudah berangkat ke masjid lebih awal daripada yang lain. Bahkan belum ada petugas yang datang. Ya, sudah sholat sunnah dulu ya, kemudian duduk di soft paling depan. Ya. Ketika diumumkan oleh pengurus masjid bahwasanya infaknya kas itu 200 juta, ya, maka dia terbayang, anaknya saja putus sekolah, ya, dia untuk makan sehari-hari aja susah. Ya. Sementara di masjid ternyata infaknya sebegitu besar, tetapi itu tidak sampai kepada beliau. Nah, maka ini menjadi tragis, ya. Itu menjadi sebuah ironi, ya. Menjadi tragedi dakwah, ya. Tragedi dakwah kalau sampai hal itu terjadi. Maka inilah yang kita usahakan untuk lebih peka lagi melihat kondisi terutama di sekitar kita. Bagaimana melalui masjid ini kita bisa memberikan solusi-solusi kepada masyarakat. Mungkin supaya ada waktu untuk supaya lebih interaktif ya. Karena kalau saya menyampaikan hal yang panjang, tapi nanti sebenarnya hal ini sudah Bapak Ibu ketahui ya, ataupun ada hal-hal yang sebenarnya lebih penting yang ingin Bapak Ibu tanyakan, monggo sebaiknya maka kita langsung ke dialog saja tanya jawab ya. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita gali lagi.
Terima kasih Pak Ustadz. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar apa yang dipaparkan, bagaimana Masjid Jogokaryan mengelola keuangannya sehingga memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau mau ditanyakan, saya berikan waktu, silakan. Hendri, bisa? Monggo silakan, Levi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Salam sehat untuk semua teman-teman dari Bitunem. Pak Ustadz, sangat menarik ya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz. Masalah Masjid Jogokaryan, memang Masjid Jogokaryan ini sudah sangat terkenal ya, kemana-mana, masalah pengelolaannya, masalah manajemennya sangat luar biasa sekali, sehingga banyak menjadi panutan ya, contoh bagi takmir masjid yang lain untuk bisa mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Masjid Jogokaryan. Yang ingin saya ketahui Pak Ustadz, karena saya perhatikan juga banyak masjid di sekitar kita ya, khususnya di Malang ini, yang untuk pendanaannya itu bisa dikatakan kecil sekali ya, tidak banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan sumbangan atau sedekah gitu. Yang ingin saya ketahui bagaimana dulu ya Masjid Jogokaryan ini memulainya gitu ya. Awalnya memulainya sehingga sampai terbentuk atau tercipta satu kondisi di mana masyarakat itu sudah familiar ya memberikan bantuan setiap saat kepada masjid sehingga dananya bisa terkumpul seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, mungkin 200 juta, bahkan mungkin bisa lebih besar dari itu ya. Sehingga bisa membuat suatu kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, terus juga kami ingin tanyakan juga dengan kondisi pandemi ini ya. Dengan kondisi pandemi yang sekarang ini, karena saya perhatikan banyak masjid di sekitar saya di sini di Malang ini yang dibukanya itu hanya saat sholat gitu ya. Jadi pada saat mau ada sholat berjamaah, masjid baru dibuka. Selebihnya itu ditutup kembali gitu ya. Sehingga otomatis tidak ada kegiatan sama sekali di masjid-masjid yang ada di sekitar saya ini gitu. Bahkan ada masjid yang sangat ketat sekali protap kesehatannya gitu ya. Dengan memberikan jarak, sholat, yang sampai lebih dari 1 meter kadang-kadang begitu. Bagaimana dengan apa perlakuan yang dilaksanakan di Jogokaryan saat ini ya? Apakah jemaahnya itu sholatnya ya tetap seperti dulu gitu ya? Artinya ya harus lurus, mepet segala macam, bahkan mungkin tanpa masker bisa gitu ya. Sebab di Malang juga ada masjid yang begitu gitu kan. Tapi ya kadang-kadang juga menimbulkan hal-hal yang miss di masyarakat gitu ya. Kok masjid itu tidak menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianukan pemerintah segala macam gitu. Sehingga kondisi-kondisi ini mungkin perlu juga menjadi untuk diketahui masyarakat gitu. Sebaiknya bagaimana kita bersikap pada saat pandemi seperti yang sekarang ini. Mungkin itu Pak Ustadz sementara dari saya. Ya. Mungkin langsung saja ya. Lanjut aja langsung. Ya. Jadi yang pertama tentunya kita dalam hal dana ini kita berusaha lebih ke memberikan kesadaran ya, memberikan tentang bersedekah ya. Jadi memberikan kesadaran tentang bersedekah daripada memperbanyak misalnya donaturnya dan sebagainya ya. Tapi lebih ke menyadarkan tentang pentingnya sedekah. Jadi misalnya kita ada dulu program tentang jamaah mandiri. Bagaimana kita hitung, kita launching tahun 2001 pada waktu itu, kita hitung kebutuhan selama 1 tahun, waktu itu sekitar 43.200.000 ya, artinya kebutuhan yang memang harus keluar ya, listrik, air, kemudian untuk khotbah ya, yang itu memang harus ada ya. Ini tahun 2001 ya. Kemudian kita bagi 12 bulan, kita bagi 4 ya, kita bagi per pekan. Kita harapannya pengen tahu
per pack-nya, per satu orang, per pekan itu keperluannya berapa. Kemudian kita bagi, jadi waktu itu ketemu 900.000 ya. Terus kemudian kita bagi kapasitas masjid pada saat itu adalah 600 orang ya. Kita bagi 600 maka ketemu angka 1.500. Dan itu kita sosialisasikan. Jika Anda berinfak 1.500, maka Anda adalah jamaah mandiri. Jamaah mandiri itu artinya apa? Ya, satu tempat sajadah itu kita bisa membiayai keperluan kita sendiri, mulai dari listriknya, penerangannya, waktu kita wudhu, airnya, kita mendengarkan suaranya, mendengarkan ustadznya, ya, khotibnya, dan sebagainya itu kita ada biaya ini satu orang ini sebenarnya untuk minimal untuk kita sendiri. Kemudian jika infak Anda lebih dari 1.500, Anda telah mensubsidi jamaah yang lain. Jika infak Anda yang ketiga ini, jika infak Anda kurang dari 1.500, maka sesungguhnya ibadah Anda di masjid masih disubsidi orang lain. Nah ini ternyata banyak yang kena juga ya. Terus berpikir, berarti kalau ibadah saya aja disubsidi orang lain, jangan pahalanya juga diambil ya sebagian oleh yang subsidi tadi. Jadi kita sering cuma protes, lampunya kedap-kedip, airnya titir-titir yang nggak kenceng dan sebagainya, tapi kita nggak melihat bahwa semuanya itu memang ada keperluan untuk bisa menyelesaikan itu. Nah maka ketika program ini kita launching, ya, alhamdulillah waktu itu tahun 2001 ya, itu waktu kita launching, kita bikin brosur, kita sebarkan ya ke rumah-rumah, dan kita sampaikan ketika setelah kultum subuh ya, ketika kultum subuh ya, alhamdulillah waktu itu langsung naik 4 kali lipat ya infaknya, karena kesadarannya terbuka. Kemudian dari pengalaman kami memang justru dengan banyaknya aktivitas, banyaknya kegiatan itu dalam tanda kutip itulah proposalnya. Seperti ATM beras ya. Ada yang bertanya ini membeli mesin ATM-nya berapa ya. Tapi sesungguhnya bukan itu masalahnya. Itu kita bisa mulai walaupun sebelum ada mesin ATM-nya. Seperti yang kita mulai dulu. Jadi dulu embrionya awalnya mesin ATM ini adalah dari kotak infak beras ya. Yang kita buat waktu itu kotak infak agak besar, lubangnya agak besar di tengah dan bisa masuk tangannya. Nah, maka jamaah ketika setiap berangkat ke masjid itu membawa segenggam beras ya, seperti jimpitan ya. Kemudian ada juga yang di plastik supaya nggak kececer, ada yang masukkan berupa uang juga. Nah, jadi nggak terasa ketika kita nyimpan misalnya di box beras itu ya, kita ambil satu genggam, rasanya juga masih satu box ya, terasa tidak berkurang di situ, nggak terasa. Jadi karena yang membawa itu banyak, kemudian kita buka tiap 2 pekan sekali, itu yang kita bagikan awalnya. Dari yang terkumpul di situ berapa ya, waktu itu cuma baru berapa keluarga yang kita berikan. Nah kemudian berlanjut terus sampai saat ini alhamdulillah sekarang sudah sampai 400-an ya yang kita santuni dari ATM beras itu. Dan mereka mengambilnya juga di sini di waktu-waktu sholat, karena kita memang bagaimana mengajak mereka sholat. Jadi bolehnya mengambil itu ketika setelah ikut jamaah sholat, baru di situ boleh ngambil dengan ATM-nya. Jadi mereka kita motivasi untuk sholat berjamaah. Nah kemudian berhubungan dengan dana juga, mungkin kemarin juga sempat viral ya tentang saldo nol gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita mensegerakan infak sedekah yang masuk ke masjid untuk bisa segera ditasarufkan, segera bisa dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Nah maka ketika kita segerakan, alhamdulillah itu maka justru semakin berputar. Kita ini mulai tahun 2015 ya, alhamdulillah perputaran uang kita itu sudah di atas 4 kali tiap 1 tahun ya. Dibandingkan mungkin masjid raya, masjid besar yang ketika diumumkan infaknya itu 700 juta dan tapi dia perputaran 1 tahun ternyata ketika dihitung tidak sampai segitu. Karena mungkin dari 700 juta ini dipakai mungkin 100 juta ya. Tapi harapannya supaya bisa masuk lebih banyak lagi, masuk 150, jadi kasnya nambah. Kadang-kadang juga pengurus masih berpikiran bahwasanya mereka berhasil taruh
kumpulan infaknya itu banyak, itu suatu keberhasilan kepengurusan. Ya. Kadang-kadang masih ada yang berpikir seperti itu. Maka ketika dihitung perputaran 1 tahun itu tidak sampai segitu. Ya. Dibandingkan masjid kami yang ketika diumumkan itu mungkin tidak terlalu besar, tapi karena terus terputar ya, itu maka alhamdulillah dihitung 1 tahunnya itu ternyata lebih besar. Jadi filosofinya seperti sumur ya. Sumur ketika semakin sering diambil airnya, maka akan semakin besar sumbernya dan semakin jernih airnya. Nah, sumur ketika tidak pernah diambil, dia akan keruh mengenang. Jadi kalau kita ibaratkan debit air ya, dia mengenang saja seperti itu, katanya banyak, tetapi mereka tidak air itu tidak terputar. Kalau dihitung dalam meteran, yang terputar dalam meter yang terdata itu tidak banyak ya, karena dia mengenang saja, tidak terputar ya, dan tidak jernih. Maka ini yang kita harapkan ketika itu berkah sudah diberikan, maka itu dirasakan oleh yang memberikan dana juga sebagai donatur. Dan mereka akan lebih terasa ketika banyak pengusaha juga sekarang ini yang sebenarnya mereka membidik bagaimana supaya mereka cari jalan pintas. Sebenarnya banyak ternyata orang yang mau berdonasi itu yang melihat ketika diumumkan infaknya banyak itu dia berpikir wah itu nanti cuma masih disimpan ya. Dia pengen mana yang segera itu bisa sampai ke masyarakat. Jadi misalnya ATM beras itu ya contohnya. Itu banyak yang tahu-tahu sudah menaruh 2 karung beras, 3 karung beras, bahkan kadang nggak bilang ya, dari siapa. Itu mereka sudah taruh di mesin ATM. Kenapa? Mereka pengen potong kompas. Kalau dia masukkan di kotak, pikirnya kan masih nunggu jadwalnya pengurus untuk ambil ya. Kemudian nanti belum dibelanjakan, baru dimasukkan situ. Tapi kalau dia taruh di situ, pikirnya dia langsung dimasukkan ketika pagi-pagi ada yang memerlukan itu mereka langsung bisa sampai ke orang yang memerlukan. Seperti itu. Banyak yang mencari pintas ya, bagaimana untuk bisa. Maka ketika misalnya sedekah makanan ya, yang penting yang berikutnya juga edukasi tadi, selalu kita bangun. Misalnya sedekah makan. Kadang orang berpikir sedekah makan ini hanya ketika orang menerima makan itu akan senang, ya, akan kenyang pada saat itu. Tapi sungguhnya dalam setiap makanan yang kita sajikan itu ada berkah di dalamnya. Nah, maka ketika makanan itu kita sajikan, terutama untuk orang-orang yang soleh, misalnya Jumat, ya, orang-orang yang berangkat masjid, ya, maka makanan itu yang dibuang itu sesungguhnya kan hanya sisa-sisanya. Tetapi saripatinya makanan itu kan menjadi bagian dari tubuh kita. Menjadi tulang, menjadi daging, menjadi otot-otot kita. Ketika itu dimiliki oleh orang-orang yang ahli ibadah, maka ketika siap melaksanakan ibadah, tentunya berkahnya juga mengalir kepada orang-orang yang telah menjadikan tubuh-tubuh tersebut. Dan itu ketika sampai ya, kepada menjadi sebuah pemahaman ya, di jamaah, maka seperti di sini alhamdulillah ketika Jumat itu mulai jam 10 itu sudah banyak yang ya kalau Jumat itu di rumah masaknya itu lebih banyak ya supaya bisa dibungkus, ada lebih 5 bungkus dibawa ke masjid, ada yang bawa 10 bungkus ya, jadi sampai ribuan ya di sini nasi bungkus ketika Jumat itu karena mereka berebut untuk bisa mencari berkah dari situ. Maka semacam ini itu yang bisa membagikan. Kemarin ada beberapa masjid yang misalnya dari di sini ketika menerapkan ya di tempatnya. Seperti kemarin ada yang dari Ngawi itu misalnya ya, itu ketika diadakan Jumat dari berapa pengurus saja sediakan seadanya. Kemudian pada bertanya, tumben ini ada nasi Jumat. Ya Pak, ini kita patungan siapa yang mau kita berusaha cari berkah seperti itu. Tahu-tahu misalnya Kapolseknya di rumah, besoknya itu dia nyumbang 2 kental beras. Gitu. Nanti insya Allah ketika kita mulai walaupun dengan hal yang kecil, akan ada orang-orang yang nanti akan membantu, yang itu oleh tangan-tangan Allah tadi akan Allah sampaikan kepada kita semuanya. Jadi tidak usah menunggu harus ada banyak dulu, tapi justru dari pengalaman kita, dari aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, justru sesungguhnya itulah proposalnya. Ya. Itu yang menjadikan donatur-donatur itu lebih semangat karena dia melihat, oh ternyata real ada jalan. Ya. Daripada yang masih disimpan di bank,
Sama seperti orang yang mau berangkat haji ya, kita bayar 25 juta dulu, tapi belum mendapatkan pahalanya. Karena apa? Karena memang belum berangkat haji, belum saatnya, masih inden, masih waiting list. Nah, kadang-kadang orang sudah berpikir kalau infaknya banyak tersimpan itu masih waiting list, jangan-jangan ini belum bermanfaat ya. Padahal kalau dimanfaatkan mungkin bisa tambah lancar usahanya, bisa berinfak lebih banyak lagi. Ya, itu berkah itu yang akan menjadi terputar seperti itu. Kemudian satu hal yang perlu kami jelaskan, setelah tadi jemaah mandiri, kemudian tahapan berikutnya adalah masjid mandiri. Nah ini kadang yang belum tersampaikan, maka kadang ada yang bertanya, kalau infaknya dinolkan, nanti kalau pas mau perlu untuk ngechat dan sebagainya gimana, nggak ada apa-apa. Ini yang belum sampai. Tahapan berikutnya adalah bagaimana masjid bisa menjadi masjid mandiri. Artinya bisa mencukupi kebutuhan operasionalnya, tidak tergantung dari infak dan dari kotak-kotak ataupun dari rekening yang kita buka. Itu bagaimana misalnya masjid mulai merintis badan usaha milik masjid, BUMN atau apapun itu ya, yang disesuaikan dengan kondisi sekitarnya yang ada. Misalnya kami di sini karena Jogja itu kota wisata, jadi kita bangun di lantai 3 Islamic Center itu hotel ya, penginapan. Maka ketika kita bangun Islamic Center ini, justru kita selesaikan dulu di lantai 3-nya dulu, yang bisa untuk mendapat pemasukan. Kita bangun hotel di lantai 3, kemudian di lantai 2-nya ada ruang pertemuan ya, yang kita sewakan juga ya, aula, itu. Kemudian kita juga ada beberapa homestay yang di luar masjid, yang itu juga pemasukannya di masjid. Maka alhamdulillah biaya operasional masjid itu bisa tertutup dengan usaha-usaha masjid. Maka infak ketika yang masuk lewat kotak-kotak itu segera bisa kita tasarufkan ya, segera bisa kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Tetapi secara operasional masih juga aman karena sudah tertutup dengan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh masjid. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika masa pandemi, sama Pak, karena memang virus ini memang ada ya, dan itu kita harus berikhtiar. Tidak boleh yang namanya tawakal itu bukan berarti kalau bawa onta cuma dilepas saja, tapi tetap ditambatkan dulu ya. Nah, maka sama kita juga masih berjarak, kemudian kawasan masjid wajib memakai masker, kemudian setiap sebelum adzan juga selalu kita umumkan ya, pengumuman untuk yang mempunyai gejala demam, sakit tenggorok, kemudian sesak nafas, kemudian ini gejala-gejala itu untuk silahkan sholat di rumah saja ya. Kemudian kalau masjid membawa sajadah sendiri, selalu cuci tangan dulu sebelum masuk masjid di tempat-tempat yang kita sediakan. Bahkan di luar di jalan-jalan itu kita sediakan tempat wastafel itu ya, beberapa, supaya tidak antri ya. Itu cuci tangan sebelum masuk, dan kemudian setelah keluar juga cuci tangan dulu baru pulang. Itu kita selalu umumkan 5 kali dalam sehari sebelum mengumandangkan azan, supaya itu menjadi ya tadi edukasi yang itu menjadi hal yang selalu terdengar dan rutin yang kita lakukan. Kemudian sholat alhamdulillah kita juga masih perlu juga ya, dan kita pisah untuk protokolnya untuk jamaah yang dari luar karena kita banyak tamu itu langsung diarahkan ke lantai 2, sementara untuk jamaah lokal Jawa-Karian itu di lantai 1. Kita juga menjaga jamaah supaya kalau sampai kita nggak berharap alhamdulillah kalaupun ada apa-apa itu nanti tracingnya enak ya, jadi mencari ininya siapa saja yang ini biar enak. Tapi kalau tercampur memang itu menjadi masalah, jadi kita pisah. Minimal kalaupun tidak ada lantai 1, lantai 2, kita sarankan ya harus memang dipisah, dikasih jarak untuk yang kalau dari luar yang ikut sholat di situ dan yang dari dalam itu ada batasnya, tidak tercampur. Dan sementara itu Pak yang mau sampaikan. Ya, makasih Pak Ustadz. Monggo silakan kalau ada yang lain. Hendri. Ya silakan Luki. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dari Tangerang ini pagi-pagi. Saya ingin tahu Pak Ustadz,
di Jogokarian itu letaknya ada di mana? Ada di dalam perumahan atau dia ada di jalan raya? Saya bukan mencoba ini. Mungkin ada beda-beda ya. Kalau masjid yang ada di tengah-tengah persimpangan jalan di tengah kota, banyak orang musafir datang ke situ, banyaklah akses orang masuk ke situ. Nah, kalau di dalam perumahan kayak di tempat saya ini, yang jelas kan jamaahnya kan ya segitu-segitu aja gitu loh. Nah, ini saya ingin tahu di Jogokarian itu apakah seperti itu. Yang bayangan saya sih Jogokarian itu ada di tempat terbuka, bukan di dalam perumahan gitu. Jadi akses jamaah itu sangat multi sangat beragam gitu loh. Jadi kesempatan untuk pengurus untuk melakukan segala hal yang bisa memanage masjid, terutama dalam hal ini memperoleh infak. Dalam hal ini kan kita tadi tuh sebetulnya orang penasaran dari mana sih Jogokarian itu bisa dapat infak segitu banyak dan berani gitu kan. Artinya ada jaminan. Memang itu semua kehendak Allah gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, Jogokarian itu kepengurusannya seperti apa? Apakah ada ADART-nya? Terus kemudian pengurus itu dipilih, kriteria pengurus itu dipilih seperti apa gitu kan. Nah, kriteria seperti apa, terus berapa jangka waktunya, syarat-syarat jadi pengurus itu seperti apa. Nah, ini saya berikan masukan di perumahan saya itu ada sebagian pengurus masjid itu, mudah-mudahan saya salah, itu mereka menjadi pengurus itu punya keinginan pribadi gitu kan. Tapi tadi saya Ustadz sempat menyampaikan di awal bahwa boleh aja setiap orang punya kemauan, punya background, punya maksud bermacam-macam, tapi ketika ada kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan Islam, itulah yang didulukan. Nah, ini bagaimana mengelola seperti ini? Saya kira gitu aja, Ustadz. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, lokasinya, alhamdulillah sudah di-share lokasinya ya. Jadi sebenarnya Jalan Jogokarian ini bukan jalan akses utama. Bahkan boleh dikatakan sebenarnya itu buntu ya. Kalau ke selatan itu ada pondok Al-Munawir itu ya, bukan akses utama ya. Dan kalaupun ada yang datang itu karena memang lebih banyak tamu-tamu tadi memang mau studi banding ataupun sharing tentang manajemen masjid ya. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini justru membudayakan lingkungan sekitarnya dalam misalnya ada souvenir, kemudian hotel-hotel di sekitar masjid pun ternyata sekarang menjadi penuh karena memang tidak hanya hotel masjid saja yang ada di Masjid Jogokarian, tapi sekitarnya pun menjadi penuh karena banyaknya jamaah ya, yang dari luar yang ingin silaturahim sama-sama mungkin sharing tentang manajemen masjid. Maka sebenarnya lokasi ini juga tidak masalah ya. Bahkan kita mengawali kalau mungkin ya Jogokarian ini dulu sejarahnya itu adalah bukan kampung Islami Pak. Bahkan dulu boleh dikatakan di Jogokarian ini adalah basis komunis ya. Ini berdiri tahun 1966 ya. Oh dulu ya. Tahun 1965 peristiwa PKI itu ya. Itu yang memulai dakwah di sini itu justru dari kampung sebelah, dari kampung Karangkajen. Karangkajen yang itu mulai merintis membuat musola di sini ya. Kemudian ya alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa beralih fungsi menjadi masjid dan berkembang sampai saat ini. Dan di Jogokarian sendiri dulu di sini itu basis komunis, jadi dulu termasuk di backup oleh RPKAD ya, RPK waktu itu ya. Subhanallah. Kasus waktu itu backup musola ini
Bahkan banyak cerita ya, ketika waktu sholat itu yang punya anjing itu atau banyak dilepas, maka orang-orang jadi takut berangkat ke masjid ya. Tapi alhamdulillah ternyata dari keturunannya sekarang justru mendapat hidayah yang seperti itu tadi. Maka kemudian terornya yang luar biasa ya dulu semacam ya itu berita itu benar ya tentang ada teror-teror yang luar biasa pada para penggiat Islam ya. Tapi insya Allah dengan kesungguhan tadi ya, maka itu tadi amal jariah ini yang kita harapkan. Ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan ya memakmurkan masjid, itu insya Allah tidak hanya pada saat kita masih hidup saja itu akan mengalir. Tapi sungguh beliau-beliau yang dulu berikhtiar dari awal ya, mungkin merintis waktu masih musola itu dengan begitu rintangan yang luar biasa, itu sampai dengan saat ini Pak, sampai dengan saat ini Bu semuanya, itu beliau masih merasakan, masih mengalir keberkahan untuk mereka. Ya, beliau itu sampai masjid ini mungkin mereka dulu tidak pernah membayangkan masjid Jawa Barat bisa menjadi seperti ini, banyak tamu dan sebagainya. Maka ketika setiap orang yang menginjakkan ke sini dan itu adalah jerih payah mereka dulu yang mereka lakukan, dan itu ikhlas karena Allah, maka itu menjadi sebuah tabungan yang mengalir terus tidak ada habisnya. Maka itulah semuanya yang kita harapkan. Mungkin amalan-amalan yang kita lakukan itu belum tentu semuanya diterima oleh Allah ya. Ada tadi penyakit-penyakit hati kita, ada ria, ada ujub, ada apa yang lain. Tapi jariah ini insya Allah justru yang bersih terus mengalir kepada kita. Asal kita meniatkannya dengan ikhlas ya, kita ya merintis sebuah pengajian seperti semacam ini online yang ini rutin akan terus memberikan kemanfaatan. Maka ketika pengajian ini memberikan kemanfaatan untuk masing-masing personal di situ, siapa dulu yang mengupayakan ya inisiasi dan sebagainya, maka itu terus menjadi berkahan yang terus melimpah. Dan maka marilah kita perbanyak keran-keran yang kita siapkan ya dalam rangka untuk kita mencari keberkahan yang itu akan terus mengalir kepada kita, bisa dalam hal apapun. Kemudian tentang lokasi tadi ya, misalnya begini, ada suatu tempat yang kemarin itu menyampaikan, wah kalau tempat saya itu ternyata sebagian besar itu memang punya pohon kelapa ya di suatu daerah. Kemudian kalau berinfak uang itu ya susah karena memang rata-rata menengah ke bawah. Ya. Tapi ketika mereka pikirkan, oh berarti kalau itu infaknya berupa kelapa saja, karena kalau kelapa itu ringan, karena mau berapapun di tempat kami banyak ya di belakang ada 5, 10 mau ambil terserah. Nah, ketika ada masjid di sampingnya ada halaman yang masih agak luas, sudah disosialisasikan, sudah sekarang infaknya berupa kelapa saja. Ada yang masih 5, 10, akhirnya terkumpul banyak sampai 2 truk, kemudian dijual kan jadi uang juga. Nah, artinya sebenarnya tadi usaha masjid itu atau apapun yang kita kelola untuk mencari infak, melihat memang kondisi latar belakangnya. Ketika di suatu daerah pelosok ini yang tidak mungkin untuk membuat hotel, ya jangan membuat hotel, tapi melihat potensi apa yang ada. Saudara-saudara kita misalnya di Barat ada yang terus membuat sawah yang itu misalnya harus spesial, harus ada yang unik yang berbeda dengan yang lain, misalnya organik, ya. Kemudian dikemas dengan branding masjid, alhamdulillah juga bisa jalan. Jawa Timur kemarin yang Ketua Dewan Syuro kita Ustadz Zahir itu rintis, di sana ada kebun mangga yang tadinya mungkin kalau mangga itu 1 kilonya itu hanya sekitar belasan ribu ya, 16.000, tetapi ganti karena ada dari Thailand ya, di sana, kemudian ada bibit yang bagus, itu diganti dengan bibit yang bagus, itu ternyata bisa menghasilkan dari 16.000 bisa menjadi 60.000 ya, per kilonya ya, dan itu yang dijual di Perindo dan sebagainya yang dikemas dengan dus-dus itu ya, maka menjadi peningkatan, sama-sama kerjanya, sama-sama capeknya, tapi hasilnya melipat ya. Maka hal semacam itu mungkin yang perlu digali ya. Di perumahan mungkin seperti apa nanti, beberapa juga sudah ada yang menjalankan, tapi mungkin waktunya mungkin tidak cukup ya. Kemudian berikutnya kepengurusan ya. Pengurusan itu memang tadi pengurus di sini ada sekitar 120-an pengurus ya, dan kita ada 30 biro
30 biro. Dan semua pengurus itu adalah relawan, Pak. Yang digaji cuma karyawan saja. Ya, karyawan itu ada cleaning service, kemudian ada security, karena kita ada penginapan, ada resepsionis, ya, dan beberapa staff saja. Ya. Nah, itu yang karyawan. Ya. Tapi semuanya dari pengurus ini adalah relawan. Ya. Tapi ya gajinya insya Allah yang dari Allah jauh lebih besar daripada gaji yang pernah diberikan oleh manusia, ya, karena itu masih makhluknya Allah. Gajinya dari Allah itu tentu lebih besar, dan kita mungkin tidak terbayang nanti begitu mendapatkan gaji itu, ya luar biasa. Nanti akan diberikan oleh Allah, ya, gaji itu berupa pahala. Nah, maka ini yang harusnya menyemangati kita. Kemudian perlu saya tambahkan, kepengurusan di sini saya kasihkan contoh. Di sini ada 30 biro, itu sebenarnya biro-biro di sini itu lebih spesifik, bukan semacam biro dakwah yang terlalu luas cakupannya. Nanti misalkan pengajian, peringatan hari besar dan lain-lain, banyak yang dipikir akhirnya nggak jalan semua. Jadi biro-biro di sini misalnya ada biro golongan darah. Oh, golongan darah aja jadi biro, ya, ternyata dari 4.000-an warga Jawa Karian. Itu tidak hanya menjadi data saja, ya, kita melakukan sensus warga, ya. Jadi tidak hanya menjadi data saja A, B, kemudian A, B, ya, tapi sudah kita berharap waktu itu kita pengen untuk membantu minimal di lingkungan kita kalau ada yang memerlukan donor itu cepat. Tapi ternyata alhamdulillah efeknya itu justru menjadi Jogja, ya, rumah sakit besar, ya, Sarjito, kemudian PKU Muhammadiyah, kemudian PMI Kota Jogja, ya, kalau memerlukan darah itu menghubungi masjid. Kenapa? Di sini ada yang mengelola, jadi ada bironya yang mengurusi itu, apalagi sekarang sudah dibantu dengan WA group cepat, ya. Itu Sarjito perlu 5 golongan darah A. Siapa yang bisa? Oh, saya baru sebulan kemarin diambil belum bisa. Yang lain siapa? Ya, langsung kirim ke sana. Dan itu efeknya ternyata luar biasa. Kita tidak mengharapkan materi, ya, tidak mengharapkan materi, imbalan materi. Dan kita dilarang untuk meminta amplop misalnya jasa, kalau misalnya itu ya sekadar kalau sebagai penghormatan misalnya diajak ditraktir atau siapa, ya tidak apa-apa, ya. Kita tidak meminta imbalan. Tetapi kadang ada yang mereka ingat ketika anaknya mau berdarah, ya, kemudian ingat dulu yang donor dari Jawa Karian, mereka datang ke sini waktu diinovasi, ya, ini kok belum di plafon ini. Ya Pak, kita masih penggalangan dana. Saya kerjanya bagian plafon, udah saya plafon aja sampai atas. Artinya itu dari tangan-tangan Allah yang tadi kita tidak berharap sama sekali. Tetapi justru dengan pelayanan kita itu kita mendapat. Kemudian saya contohkan lagi, ya, ada misalnya biro perawatan jenazah. Jadi kita sudah siapkan kain kafannya. Kemudian ketika ada orang yang meninggal, siapa yang punya waktu dari biro itu, orang-orang yang ada di biro itu langsung merapat ke tempat yang mendapatkan musibah tadi. Jadi langsung ditanya, misalnya sudah dapat ambulan belum, ya, sudah ada tendanya belum, ya, segera yang darurat itu diselesaikan. Karena kalau meninggal itu kan biasanya mendadak, kan nggak ada yang inden dulu. 2 bulan lagi saya pesen, kan enggak, pasti mendadak, ya. Nah, maka itu yang terus diselesaikan. Nanti masalah diganti dengan oleh ahli waris atau tidak, ya itulah nanti urusan nanti. Tapi kita bantu dulu ketika kondisi darurat. Satu lagi misalnya ada contoh itu persaudaraan haji dan umroh. Mereka yang pernah haji, pernah umroh, kita ada pengajian rutin sebulan sekali untuk menjaga kemakburan dan supaya mereka bisa menjadi contoh. Karena kan kalau tidak dibina, nanti kita bisa kontraproduktif, ya. Kita sementara ngajak yang lain untuk berangkat ke masjid, sholat. Tapi dia nanti alasannya itu Pak Haji aja nggak ke masjid. Nah, maka itu menjadi susah. Nah, maka kita jaga yang sudah pernah haji, pernah umroh, supaya terjaga kemakburannya dan bisa menjadi contoh. Kita ada pengajian rutin sebulan sekali yang selalu mengingatkan. Nah, biro ini sebenarnya relatif kalau dilihat kan cuma menyiapkan pengajian sebulan sekali, disusun kurikulumnya, sudah dihubungi ustadznya, simple sebenarnya. Tapi karena simple tadi, ya, itu maka biro-biro itu berjalan, ya. Jadi nanti 30 biro itu tadi saya contohkan seperti itu, fokus. Kalau ada biro yang nggak jalan pun kita sering langsung kita hilangkan, kita ganti
Pak, Ibu-ibu, anak-anak ada tadarusan, ya, kita bikin biro tadarus seperti itu. Jadi biro-biro di sini adalah menghilangkan tadi ya birokrasi istilahnya, ya. Dan bendaharanya juga kita bikin banyak, ada 6 bendahara yang memegang uang. Jadi jangan sampai cuma gara-gara tidak ketemu bendahara program menjadi tidak berjalan. Masalahnya seperti itu, dan banyak lagi sebenarnya hal-hal teknis yang itu kita ikhtiarkan supaya bisa membantu biro-biro tadi tidak terjadi masalah yang teknis itu ya, gara-gara itu menyebabkan pelayanannya berkurang. Seperti itu Pak, ya mungkin. Baik, saya kira masih ada satu lagi yang Mbak Umi, monggo Mbak Umi. Singkat saja mungkin Pak Ustadz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman di sekitar perumahan saya itu ada masjid besar sebenarnya dibangun oleh developer dari perumahan kita. Tetapi kemudian perkembangan dari masjid ini sangat disayangkan. Itu kebetulan di kami itu ada 2 Pak Ustadz, yang satu Muhammadiyah, yang satu NU begitu. Akhirnya itu merasa yang satu tidak mendapat akomodasi dari masjid gitu kan. Jadi akhirnya iren-iren begitu. Nah, terus akhirnya yang satu kelompok lain membangun satu musola. Jadi di tempat kami itu ada musola, ada masjid. Nah, ini mungkin pengalaman ini tidak terjadi di Masjid Jogokaryan. Nah itu, saya sangat merasa luar biasa masjid ini karena bisa menyatukan itu. Barangkali kalau melihat seperti ini, saya itu sebenarnya nyuwun perso aja bagaimana menurut Pak Ustadz menghadapi yang seperti ini. Nah, memang sudah terjadi seperti itu, jadi sangat disayangkan. Masjidnya besar Pak Ustadz, tapi ya itulah karena ada perbedaan pendapat akhirnya menjadi tidak optimal itu. Terus kemudian yang kedua itu saya sangat terkesan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi mengenai pemetaan, ya ini pemetaan di Jogokaryan itu ada 3 kan, pemetaan, pelayanan, dan pemberdayaan. Pemetaan ini pemetaan dakwah dan mungkin juga pemetaan jamaah ya. Nah itu apakah memang ada usaha dari rumah ke rumah begitu atau bagaimana Pak Ustadz sehingga di Jogokaryan ini bisa sangat berhasil gitu. Saya tahu itu, saya membaca insya Allah. Jadi jamaah itu begitu bersatunya di sana gitu. Itu aja, matur nuwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang perbedaan itu memang tidak bisa dihindari ya. Tetapi bagaimana kita berikhtiar untuk pendekatan personal itu sebenarnya lebih penting. Kadang-kadang memang kita itu kurang sabar dalam artian begini. Kadang memang tahu itu salah, tetapi menyampaikannya itu di forum, ya, di rapat, banyak orang yang di situ mendengar. Ya. Mereka pun sadar ketika disampaikan itu salahnya itu mengakui, tapi ketika di depan orang banyak maka egonya yang akan lebih muncul. Ya. Pasti akan ada penolakan, ya tidak terima karena egonya lebih dominan. Ya. Wah, kalau nggak percaya ya udah biar yang lain aja yang ngurusin. Ya. Kadang-kadang seperti itu, jadi malah jadi nggak enak. Ya. Padahal sebenarnya harusnya menjadi bersabar, kemudian melalui ya sowan dulu ya untuk mendatangi di rumah, silaturahim. Apalagi sekarang yang muda-muda itu kadang semangatnya luar biasa, tapi kadang juga adabnya pada yang sepuh-sepuh kadang juga kurang gitu ya. Nah, sowan dulu ya, kemudian datang ke rumah, kemudian ya kadang-kadang yang sepuh-sepuh ini senang kalau didengarkan ceritanya karena mungkin anaknya sendiri juga sudah jarang ketemu, nggak pernah cerita ke siapa-siapa ya. Begitu ada anak remaja yang datang itu, dia bisa cerita banyak hal dan itu senang sekali. Baru setelah itu disampaikan maksudnya seperti ini dan banyak hal yang alhamdulillah itu selesai dengan hal seperti itu. Jadi pendekatan personal. Tadi perbedaan kelompok memang seperti itu dan
Tapi kita berikhtiar bagaimana supaya bisa menyelesaikan itu. Makanya ya kalau ada imam ya itu kita pun basicnya ya kita cari basicnya itu yang satu juga misalnya basic NU, satu basic Muhammadiyah. Kita imamnya juga masih import ya. Karena yang dari lokal kita ini belum ada, jadi kita mesti mendatangkan dan mereka masih muda, masih kuliah ya. Kita sediakan akomodasinya, tempatnya tujuan kuliah juga ya kita siapkan, kemudian sambil mengkader adik-adik kita ya yang dilatih untuk nanti dipersiapkan ke depan untuk bisa menggantikan. Ya. Jadi kita masih mendatangkan dari luar ya 2 hafidz yang hafal Quran, kemudian sambil untuk membina. Ya. Nah itu pun seperti itu. Jadi kadang jamaah biasa kalau sholat itu kadang pakai kunut, kadang nggak pakai kunut gitu ya. Jadi hal biasa. Kemudian pernah juga ada masjid di Gresik itu ya kemarin juga mulai oleh Ketua Dewan Syuro kita bagaimana untuk memulai di sana ya seperti itu. Ketika Ramadan itu seperti itu misalnya diadakan sholatnya 8 rakaat dulu ya kemudian jeda yang seterusnya nanti dilanjutkan masih ada yang nambah sampai 23 itu ada yang di setelahnya jadi diberikan kesempatan walaupun mau ikut yang 11 mau ikut yang 23 itu bisa terjadi di masjid itu. Nah, artinya diberi ruang. Kemudian dulu waktu Idul Fitri misalnya ya, pernah kan berbeda ya. Jadi Muhammadiyah waktu itu bahkan berbeda dengan pemerintah dan NU ya. Waktu itu misalnya Muhammadiyah hari ini sudah hari raya, yang NU pemerintah itu besoknya. Tapi nggak masalah. Jadi misalnya yang hari ini sudah melaksanakan hari raya, ya, itu biasanya kalau Muhammadiyah kan di tanah lapang ya, tidak di masjid ya. Nah, maka melaksanakan di tanah lapang. Tapi juga diumumkan, ditanya kepada jamaah kan kalau Ramadan itu 10 hari terakhir kan banyak yang itikaf ya di masjid. Ditanya yang masih puasa dalam artian hari rayanya besok itu ada berapa orang? Oh berapa puluh orang. Tetap disediakan buka puasanya nanti ya. Walaupun sebagian pengurus sudah melaksanakan sholat id hari ini. Tetapi jamaah ini kan berbeda-beda. Intinya dilayani jamaah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tidak terus, oh ini kalau yang sholat idnya sekarang, kalau yang sholat id besok keluar nggak usah di sini kan tidak seperti itu ya. Maka itu yang tetap dilakukan pelayanan. Jadi bagaimana kita memahami pengurus ini bukan sebagai penguasa masjid itu yang sering juga kita sampaikan, tapi sebagai pelayan tamu-tamunya Allah ya. Karena masjid itu rumah Allah, maka pelayan siapa saja yang datang ke masjid, pelayan tamu-tamunya Allah. Nah, maka itu yang perlu kita ikhtiarkan. Ketika pengurus sudah memahami itu, oh ini kita bukan penguasa masjidnya loh, kita ini pelayan saja orang-orang yang datang ke sini, maka tentunya akan beda perlakuannya ya, kepada jamaah yang nanti. Kemudian pemetaan ya, memang pemetaan ini perlu karena semuanya memang harus berdasar dengan data. Kita misalnya mau melaksanakan pelayanan untuk kesehatan ya, berapa yang harus kita siapkan dan apa ini kita tidak bisa kalau tidak tahu. Kemudian kita mau membagikan sembako juga atas dasar apa kita bagikan ya. Dengan data itu tentunya kita bisa lihat mana yang memerlukan, mana yang tidak ya. Juga kita minta masukan dari RT, RW, kita sinergi ya. Data-data itu masukan dari tiap-tiap RT juga. Nah, kemudian dari situ kita bisa melaksanakan banyak pelayanan. Nah, jadi data ini menjadi penting karena memang itu menjadi mempermudah kita untuk misalnya dalam hal anggaran ya seperti tadi. Kita ini sekarang pun sudah bisa mengirai ini kalau kondisi ini tidak bisa berubah, masih berjalan seperti ini, itu pelayanan kita seperti ATM beras ya. Kemudian kita rutin sebulan sekali membagikan sembako ya, kepada kemarin ada 500 paket ya kepada 500 keluarga. Itu kalau tidak berubah dari hitungan kita itu cuma bisa berjalan 4 bulan ke depan. Itu kita sudah tidak bisa melaksanakan pelayanan itu lagi kalau kondisinya belum berubah ya. Nah, maka ini sudah bisa terpetakan, maka kita sudah punya planning bagaimana dari
yang kita lakukan ini bisa terprediksi, terus kemudian effort apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah itu ya. Itu semuanya memang dari data tadi ada banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan. Ya, Bu, pilih perkataan Bu ini. Baik, saya kira masih banyak ya pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman-teman, banyak yang penasaran. Tapi waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Saya kira kita akhiri pada saat ini. Mohon Pak Ustadz untuk menutup dengan berdoa untuk keselamatan kita semua. Monggo, marilah kita bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan iman tentunya untuk bisa memperbaiki dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma atina fi badani, Allahumma atina fi sam'i, Allahumma atina fi basari. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rahmatin lana bi husnil khatimah wa la tahkim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. واجعله لنا إماما